Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai data antusias, saya Nur dari Universitas Islam Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang subquery. Apa yang akan kita pelajari? Yaitu tentang comment subquery dan juga clause with. Problem kali ini yaitu, apakah kalian masih mengingat manager ini? Untuk mengingatnya, silakan buka video query ketiga. Setelah si manajer memperoleh tabel tentang karyawan, dia ingin mencari karyawan yang gajinya melebihi rata-rata gaji dari seluruh karyawan. Tabel yang dimiliki manajer adalah tabel setelah dilakukan join. Ada nama, gaji, ada departemen, location, country, dan region. Kemudian, yang ditanyakan adalah siapa saja karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan. Tersebut, dari tabel hasil join, dilakukan query kembali. Sehingga akan terdapat lebih dari satu comment select dalam suatu query. Hal demikian disebut dengan subquery. Suatu subquery adalah query yang tersarang dalam query yang lebih besar. Query dapat tersarang di klausa select, klausa form, maupun klausa where. Subquery dalam klausa form dimiliki suatu tabel yang merupakan hasil join. Bisa 2 atau lebih tabel dalam basis data. Contohnya tabel berikut ini. Setelah kita memiliki tabel hasil join, kita ingin mengetahui karyawan yang gajinya melebihi gaji seluruh karyawan dengan suatu kolom terdiri dari nama, gaji, departemen, location, dan seterusnya. Atau karyawan yang ID-nya kelipatan 9 atau modulo 9. Apabila kita memiliki tabel tanpa join, maka digunakan sintak berikut. Perhatikan, dalam sintak ini terdapat 2 comment select. Comment select yang di-highlight tersarang di dalam klausa. Berikut adalah sintak dengan join. Perintah join tersarang di dalam klausa form. Pada tabel kedua, kalian juga bisa melakukan subquery dengan perintah select from tabel kedua. Kemudian dilakukan join dengan tabel pertama. Contoh, berikut adalah tabel karyawan. Tabel ini berisi tentang variabel seorang karyawan, nama, gaji, usia, lama kerja, tunjangan, bonus, cuti, dan juga ID department. Selain itu, dimiliki juga tabel department. Tabel department berisi ID department, nama department, dan ID log yang merupakan ID lokasi departemen berada. Dari kedua tabel, tampilkan ID, nama karyawan, dan asal departemen dari karyawan yang gajinya di atas rata-rata gaji seluruh karyawan. Untuk melakukannya, pertama-tama kalian rancang terlebih dahulu suatu tabel yang berisi ID, nama, gaji dari tabel karyawan yang dijoin dengan tabel departemen, sehingga tabel ini memiliki nama, gaji karyawan, juga nama departemen karyawan bekerja. Setelah itu, kalian rancang query utama untuk mengambil nama karyawan dan juga departemen tempat dia bekerja yang rata-rata gajinya di atas rata-rata seluruh gaji karyawan. Kita gunakan perintah having karena menggunakan agregat average. Operator all dan any digunakan dalam klausa where atau having. Operator any akan bernilai true jika terdapat nilai subquery yang memenuhi kondisi. Artinya, paling tidak ada satu yang memenuhi kondisi.
Operator all akan bernilai true jika semua nilai subquery memenuhi kondisi. Ini adalah sintak yang digunakan untuk subquery yang bersarang di klausa where dengan menggunakan operator any. Operator di sini merupakan operator matematis sama dengan lebih besar sama dengan, dan seterusnya. Contohnya, apabila kita memiliki tabel karyawan ini dan juga tabel departemen, kemudian ditanyakan, temukan semua karyawan yang bekerja di lokasi 104. Lokasi ditunjukkan dengan kolom ID log dalam tabel departemen, sementara nama karyawan ditunjukkan dalam kolom nama di tabel karyawan. Kita pilih nama dan juga gaji dari tabel karyawan yang karyawan tersebut ID departemennya terdapat di kolom ID departemen dari tabel departemen yang ID lokasinya adalah 104. Sehingga hasil query-nya akan bernilai true dan mendaftar semua karyawan jika any atau terdapat data dalam departemen yang ID lokasinya adalah 104. Kita perhatikan ada Arta dan juga Denisa. Perhatikan bahwa ID lokasi 104 adalah ID lokasi untuk departemen marketing dengan ID departemen adalah 20. Sehingga kalian akan bisa menduga bahwa nama karyawan yang bekerja di ID lokasi 104 adalah karyawan yang bekerja di departemen marketing, yaitu dengan ID departemen 20. Ada dua karyawan di sini, ada Arta dan juga Denisa. Bila kita mengganti operator any dengan all, maka query akan bernilai false, karena tidak semua data dalam departemen memiliki ID lokasi 104. Ada ID lokasi yang lainnya. Di dalam BigQuery, perintah SQL any dan all tidak dikenali. Untuk fungsi tersebut digunakan perintah in. Sehingga perbandingannya apabila menekan MySQL digunakan perintah any, apabila digunakan BigQuery maka operator dan any digantikan dengan in. Kita bicara klausa with. Subquery yang lebih modern dengan menggunakan klausa with sebagai common tabel expression. Klausa with memungkinkan kita membuat blok-blok query. Perhatikan sintak berikut. Setelah perintah with diikuti dengan blok query pertama, dipisahkan dengan koma, diikuti dengan blok query kedua, dan seterusnya. Setiap blok query diawali dengan nama query-nya, kemudian S, diawali dengan tanda kurung buka, dan diakhiri dengan tanda kurung tutup. Setelah blok-blok query ini terkonstruksi, maka kita bisa melakukan query utama dengan perintah select seperti biasa. Di dalam blok-blok query, kalian juga bisa melakukan perintah join antara blok query. Demikian juga, di dalam perintah select ini, kalian juga bisa melakukan join antar blok query. Kita gunakan database dari London Bicycle yang merupakan public database BigQuery. Ada dua tabel dalam London Bicycle, yaitu Cycle Hire dan juga tabel Cycle Station. Dua tabel ini dapat dihubungkan dengan ID stasiun atau nama stasiunnya. Pada ID sepeda kelipatan 9, ID berapakah yang memiliki total duration paling tinggi dipinjam untuk memulai dan mengakhiri perjalanan dari stasiun yang sama? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita konstruksi dulu suatu tabel yang terdiri dari ID sepeda, baik ID, total dari durasi, dan kemudian
start station name atau nama stasiun awal dari tabel cycle hire, yang kondisinya adalah sepeda tersebut digunakan untuk memulai dan mengakhiri suatu perjalanan dari stasiun yang sama. Setelah tabel ini selesai dikonstruksi, maka berikutnya adalah kita memilih ID sepeda dan juga durasi yang dia merupakan kelipatan 9. Sehingga setelah perintah group, kita seleksi dengan perintah having yang ID sepedanya merupakan kelipatan 9. Ingat bahwa apabila suatu bilangan merupakan kelipatan 9, bilangan tersebut jika dibagi dengan 9 tidak memiliki sisa hasil bagi atau sisa hasil baginya adalah 0. Operator sisa hasil bagi adalah modulo. Nah, ada versi lain untuk menjawab pertanyaan tersebut apabila kita tidak menginginkan menggunakan subquery, yaitu dengan menggunakan seleksi where dan juga menggunakan seleksi having secara bersamaan.